Maka seorang ayah bebas memilih putrinya dinikahkan kepada siapa yang dia anggap layak untuk putrinya. Yang penting dua ini. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Sekarang lagi viral Ustaz, salah satu tokoh menyebutkan ke putrinya, begini ya Habib, jangan menikah dengan tukang bakso. Pertanyaan saya, apakah seorang tukang bakso tidak memenuhi syarat jadi calon suami ya Habib? Dan bagaimanakah Islam dalam merekomendasikan kita dalam memiliki pasangan hidup, baik calon suami ataupun calon istri? Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju." Kalau datang seseorang meminang putrimu, laki-laki datang melamar putri kita, Nabi memberi dua kriteria, tidak lebih, dua. Tardawna dinahu, agamanya baik. Agamanya baik. Tahu ilmu, kemudian ibadah, ya. Ahli dzikir. Artinya tidak nampak maksiatnya secara zahir terang-terangan. Karena orang tidak mungkin lepas dari dosa. Tapi kehidupannya itu yang nampak ibadah, agamanya itu baik, tidak terlihat teler, gitu ya, tidak terlihat kumpul sama orang-orang jelek, agamanya baik. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya baik, sopan, tawadhu, tidak sombong, tidak kasar, tidak congkak. Fazawiju, maka jangan kau tolak, nikahkan anakmu dengan dia. Kenapa lagi yang kita cari? Selain dua ini apa? Loh, apakah mungkin Habib orang yang punya agama tapi akhlaknya jelek? Bisa. Dan banyak orang punya ilmu akhlaknya jelek, orang ahli ibadah akhlaknya jelek, ada. Loh, apakah ada Bib orang akhlaknya bagus tapi agamanya jelek? Banyak. Sopan tapi nggak sholat, tawadhu tapi ahli teler, minum khamr, kerjanya rentenir. Nah, tapi kalau dua-duanya ada, agamanya baik, akhlaknya baik, ini langka, ini istimewa. Nikahkan anakmu. Dia tukang bakso, dia tukang becak, dia tukang tukang bangunan, atau dia insinyur, dia profesor, dia siapapun, nggak ada bedanya di sini. Agamanya baik, akhlaknya baik. Kecuali tentang kufu di dalam nasab, maka Imam Syafi'i ada pembahasan tambahan di situ, kufu dari nasab. Nah, walaupun sebagian a'imah mentiadakan itu, maka seorang ayah bebas memilih putrinya dinikahkan kepada siapa yang dia anggap layak untuk putrinya. Yang penting dua ini, agamanya baik, akhlaknya baik. Kalau tidak, kalau orang yang semacam ini masih kau tolak, maka Nabi mengancam akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Ya khair. Berapa banyak tukang bakso yang saleh? Dia tukang bakso sambil zikir. Dulu ada santri kita, Ayi itu pernah jualan bakso dia. Dia rajul saleh insyaallah. Kalau saya punya santri perempuan, saya mau nikahkan dia sama. Artinya nggak ada permasalahan.
dia tukang apa ya, jangan dibesarkan, mungkin ini cuma guyonan saja dari beliau ya. Jangan kita sumbu pendek lah gitu loh. Jangan hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan kita ikut-ikutan. Biarin mereka yang berkepentingan itu berkelahi, kita jangan ikut. Mereka saling caci, kita jangan ikut. Kita nggak ada kepentingan. Jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan orang. Ya, ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.